Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita Kutubul Falihin malam ini, yaitu hadis yang telah sampai pada hadis ke-95. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala al-mar'u ma'a man ahabba muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin qila lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang bersama yang dicintainya. Muttafaqun alaih. Dikatakan pada Nabi, seorang lelaki, dia cinta pada kaum orang-orang saleh dan dia tidak bisa mengikuti perbuatan mereka. Nabi menjawab, seorang bersama orang yang dicintainya. Hadis malam ini hadis ke-95 dari rangkuman kitab Kutubul Falihin yang telah dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Hadis ke-95 dari Imam Abi Musa al-Ash'ari yang sudah beberapa kali kita angkat biografi beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Qal anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Muttafaqun alaih. Sepakat hadis ini keabsahannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa fi riwayatin, ada riwayat yang lain berkaitan dengan hadis ini. Ada orang datang kepada Rasul. Sahabat salah seorang di antara mereka bertanya, mengeluarkan pernyataannya di hadapan Rasul. Gilai Nabi SAW, ar-rajulu yuhibbul qauma. Wahai Rasulullah, artinya setelah mendengar hadis yang di atas, orang bakal dikumpul bersama siapa yang dicintai. Ada kelompok, ada beberapa orang, ada individu, mereka itu cinta kepada kelompok lain daripada orang-orang soleh. Walamma yalhaq bihim, tapi amalia mereka belum bisa menyusul, menyamai seperti kelompok orang-orang soleh itu. Qala al-mar'u ma'a man ahab. Jawaban Rasul, seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cintai. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Al-mahabbah, kalau kita lihat dalam hadis ini yang namanya al-mahabbah, cinta, itu memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi pecinta kepada siapa yang dia cinta. Kalau dia di dunia ini cinta kepada orang saleh, dampaknya teramat dahsyat, menyebabkan dia nanti di hari kiamat Allah kumpulkan dengan orang saleh itu. Demikian orang yang di dunia ini cintanya kepada orang yang dimurkai sama Allah, maka teramat dahsyat dampak cintanya itu nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang tersebut yang dahulu di dunia dimurka sama Allah. Sehingga kalau kita bercermin kepada hadis ini, seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan orang nomor satu yang kita cintai Rasulullah. Setelah Sang Khalik, setelah Tuhan kita, setelah zat yang kita sembah, setelah zat yang telah menciptakan kita, Allah Jalla wa'ala, tidak ada makhluk nomor satu di hati kita melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang cinta pada Allah dengan sesungguhnya,
Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia akan memiliki sifat yang namanya husnul muragabah. Dia akan memiliki sifat seakan-akan selalu dilihat dan dipantau oleh Allah gerak-gerinya. Kenapa? Hatinya dipenuhi Allah. Dan tidak akan sempurna cinta orang itu pada Allah kecuali jantungnya, sanubarinya dipenuhi mahabbah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa bisa begitu? Karena kata Nabi, wa ahibbuni lihubbillah. Cintai aku agar cinta kalian pada Allah bisa sukses. Cintai aku, dambakanlah aku, ikutilah aku, merindulah kepada aku, baru sempurna cinta kalian kepada Allah. Kalau orang sudah merasa dipantau oleh Allah, pastinya orang itu merasa selalu melihat sosok Rasulullah SAW. Walaupun Nabi sudah tidak ada, sudah 1400 tahun, di pagi hari dia ingat Nabi. Di siang hari dia ingat Nabi. Di sore hari, malam hari, tengah malam orang tidur, dia tahajud, dia ingat sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Karena cintanya yang luar biasa kepada sang Nabi, selalu dia ingat terus. Sampai pengen selalu lihat Nabi. Itu sahabat, kalau nggak lihat Rasul sakit. Begitu dalam samudra mahabbah cintanya para sahabat, kalau nggak lihat Nabi sakit. Subhanallah. Wahai Thauban, apa yang membuat kamu jadi kurus? Apa yang membuat wajahmu menjadi pucat? Jawaban Thauban, 3 hari saya tidak lihat wajahmu, wahai Rasulullah. Ini di dunia. Bagaimana nanti di yaumil mahsyar? Bagaimana nanti di yaumil qiyamah, ya Rasulullah? Seandainya pun saya dimasukkan dalam surga, pasti tempat saya berada dalam surga itu berbeda dengan surga engkau berada, ya Rasulullah. Lihat cintanya sahabat. Para ulama begitu juga, para aulia yang mencontoh para sahabat, tenggelam di dalam lautan cinta kepada sang Rasul, sampai berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surganya Allah yang begitu indah, isinya yang begitu indah, penjabaran sifat-sifat surga yang begitu indah, ada buah-buahan, ada bidadari, ada segala bentuk kenikmatan yang belum pernah orang melihatnya, belum pernah orang mendengarnya, belum pernah terlintas di hati manusia kenikmatan surga. Begitu dahsyatnya, tidak membuat saya terlena kecuali karena engkau ada di dalam itu, ya Rasul. Kalau engkau ada di dalam surga, maka surga itu menjadi indah. Sallu ala Rasul. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada indahnya surga. Ini mereka para aulia, para ulama, orang-orang yang tenggelam lautan mahabbah kepada sang Rasul. Al-Imam Al-Habib Ali Ahmad bin Hasan Al-Attas sampai mengatakan, seandainya saya ini lagi tenggelam dalam lautan cinta kepada sang Nabi, seandainya saya dimasukkan dalam surganya Allah, di dalam surga itu saya dilarang untuk jumpa dengan Nabi, lebih baik saya disiksa dalam neraka. Tidak ada kenikmatan surga kecuali berkumpul, berjumpa dengan sang Rasul mulia Sayyidina Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaihi. Dan biasanya ibu bapak hadirin hadirat, orang yang dalam hatinya dipenuhi mahabbah kepada sang Rasul, dia taat, dia nurut, dia patuh sama Allah, sehingga dia ukur. Makanya pernah kita mendengar ungkapan dari Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, kalau ingin melakukan sesuatu, dia ukur. Kira-kira tindak tanduk saya ini yang akan saya lakukan akan menggembirakan hatinya Nabi apa tidak? Kalau tidak, saya tidak akan lakukan itu. Khawatir melukai hatinya sang Rasul Sayyidina Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaihi. Mengapa demikian? Saking cintanya kepada makhluk Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia takut sama Allah, dia nurut sama Allah, dia tunduk patuh sama Allah, dan hasilnya apa? Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i
wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat di dunia ini sama Allah, taat sama Rasul, apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul dia ikuti, nanti Allah akan kumpulkan bersama para mereka, para nabi, para syuhada, orang-orang saleh. Itulah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik perkumpulan. Allahumma ja'alna minhum. Saudara, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kita malu dengan amalia kita. Kita malu, jangan lagi sama ibadah kita. Kalau ibadah udah gak bisa dibanggain, ibadah kita ini pas-pasan. Sholat yang wajib aja. Sunnah yang kita kerjakan kalau lagi mau. Betul. Kita malu. Dengan apa? Dengan dosa kita. Tapi alhamdulillah Allah kasih karunia kepada kita, ada tambahan modal. Ada tambahan modal. Apa itu tambahan modal menopang amal-amal kita? Modalnya cuma satu. Cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis ini, almar'u ma'aman ahab. Al-Imam Anas bin Malik senangnya luar biasa. Bukan hanya kita nih mengatakan punya modal paling akhir. Apa? Cinta sama Nabi. Itu yang membuat kita senang dan gembira. Sahabat 1400 tahun yang lalu sudah senang dan gembira dengan hadis ini. Kata Anas bin Malik, ma farihna ka farihna mithla ma farihna biqauli sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Kita ini belum pernah merasa senang dan gembira sesenang kami mendengar hadis Rasul ketika keluar dari lisan yang suci, almar'u ma'aman ahab. Ketika kita dengar hadis ini, ya Allah, senangnya bukan main, gembiranya bukan main. Sampai dalam hadis ini, wahai Rasulullah, ada orang cinta sama satu kelompok, tapi ibadahnya nggak sama. Sholatnya belum bisa menyamai kelompok itu. Tahajudnya belum bisa menyamai tahajud kelompok itu. Bacaan Qur'annya, zikirnya, tasbihnya, sedekahnya, mujahadahnya, zikirnya, kesehariannya belum bisa sama seperti itu. Bagaimana ya Rasul? Tapi mereka cinta. Jawaban Nabi apa? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cintai. Di dunia dia cinta sama kelompok itu. Dari kelompok orang-orang saleh, mudah-mudahan di hari kiamat dikumpulkan sama mereka. Antum kita nih yang suka hadir majelis, suka hadir ziarah ke magam-magam aulia, kumpul di dalam perkumpulan Ahlul Bait, perkumpulan orang-orang yang cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Kita punya modal. Kenapa kita hadir ke sana? Kenapa kita ziarah ke sana? Karena kita cinta. Apa bawa hasil cinta itu? Naam wallah, akan bawa hasil. Karena Nabi bersabda, akan dikumpul seseorang bersama siapa yang dia cinta. Di dunia dia cinta dengan Habib itu. Di dunia dia cinta dengan ulama itu. Di dunia dia cinta dengan kiai itu. Orang-orang mukhlisin berkumpul di dalam perkumpulan itu. Mudah-mudahan di hari kiamat kumpul kembali bersama mereka. Ini modal yang paling luar biasa. Almar'u ma'aman ahab. Cinta pada Nabi jadikan nomor satu, saudara. Nomor satu. Bahkan cinta sama Nabi ini, apakah ibadah, Bib? Naam, iya, ibadah. Ibadah itu baca Quran, Bib. Ibadah itu tahajud. Ibadah itu puasa. Ibadah itu sujud. Salat. Punya duit sedekah. Punya duit berangkat umrah. Punya duit berangkat haji. Itu ibadah. Kalau cinta sama Nabi itu ibadah. Iya. Justru cinta sama Nabi itu yang menyebabkan iman kita jadi iman yang sempurna. Apakah ibadah membuat iman jadi sempurna ini enggak bagus? Cinta sama Nabi, iman yang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajmain. Tidak sempurna iman kalian. Enggak bakal bagus iman kalian. Walaupun sujud sampai jidat kalian hangus. Walaupun kalian berpuasa sampai tubuh kalian hancur. Maksud hadis itu apa? Sehingga kalian jadikan aku ini, kata Nabi, lebih kalian cintai, melebihi cinta kalian sama anak. Sama anak saya enggak? Sama anak saya enggak? Sama anak cinta enggak? Lebih aku dicintai, melebihi cinta kalian pada anak kalian, cinta kalian pada orang tua kalian. Sama bapak kita, sama emak kita.
bapak dan ibu kita, yang begitu dalam cintanya kita kepada mereka, Nabi nomor 1. Baru sempurna iman kalian. Wan nas ajmain, dan seluruh manusia. Aku lebih kalian utamakan cinta pada Rasulullah. Datang Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sallu ala Nabi. Anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, saya cinta padamu melebihi segala apapun di dunia ini. Keluarga, anak, istri, harta, kecuali nyawa, ya Rasulullah. Illa min nafsi, kecuali nyawa. Kalau nyawa ini hanya satu, ya, kita punya nyawa hanya berapa? Sekali, hanya satu. Kalau nyawa ini lepas, bisa balik nggak? Bisa kalau di game. Tapi kalau kehidupan nyata bisa balik nggak? Ada orang jual nyawa? Nggak ada. Makanya Sayyidina Umar normal, real, logika. Saya lebih sayang kepadamu melebihi apapun ya Rasul, kecuali nyawa. Apa jawaban Nabi? Ini paling puncak nih. Nyawa saking mahalnya. La ya Umar. Nggak. Nggak bisa disyirikin ini cinta pada Rasul. La ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum, wahai Umar. Cintamu belum apa-apa. Melainkan kau jadikan cinta kepadaku lebih dalam daripada cintamu kepada nyawamu sendiri, wahai Umar. Subhanallah. Apa jawaban orang yang setiap hari kumpul sama Nabi, senang susah sama Nabi, sholat jamaah sama Nabi, perang sama Nabi? Apa jawabannya? Kalau begitu ya Rasul, anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Kalau begitu engkau ini orang yang paling saya cintai melebihi segala apapun, bahkan nyawa saya murah demi cinta saya kepadamu, hai Rasulullah. Nyawa ini murah. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar. Al-an. Sekarang baru sempurna imanmu, wahai Umar. Jadi orang yang sempurna imannya yang bagaimana? Yang dipenuhi hatinya luber mahabbah kepada sang Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru bisa sempurna imannya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak akan berpanjang kalam. Masih ada pengajian selain dari guru-guru kita, tapi mari bersama kita jadikan bulan Maulid tahun ini kita bisa mendapatkan 3 poin yang kita bisa tunjukkan pada Allah. Tahun ini kita punya 3 poin yang harus kita amalkan agar Allah ridho, agar Nabi senang kepada kita. Yang pertama, perbanyaklah kita salawat salam kepada Rasulullah. Orang yang banyak salawatnya pada Nabi berarti dia orang yang cinta kepada Rasulullah. Dan kuatnya syafaat dari sang Nabi untuk umatnya tergantung banyaknya salawat orang itu di dunia kepada sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat, banyakin salawat. Apalagi malam ini nih, malam lahirnya Rasul. Bedain salawat kita. Kalau perlu kita nggak tidur untuk Rasulullah. Tunjukkan tahajud kita, salawat kita pada sang Rasul. Dengan khusyuk kita panggil-panggil itu nama Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Wa Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Daud menjawab salam orang yang memberikan salam kepada beliau. Bahkan beliau mohon pada Allah agar nyawanya dikembalikan lubang kuburnya, biar bisa hidup menjawab salam kita yang ngasih salam untuk Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, hidupkanlah sunnah-sunnahnya Nabi. Karena orang yang cinta pada Nabi, dia orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku, berarti sungguh orang itu telah cinta kepadaku. Hasilnya apa? Wa man ahabbani fid dunya ajlasatu ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang cinta kepadaku di dunia, walaupun saya sudah nggak ada 1400 tahun yang lalu, tapi dia masih cinta kepada aku, Allah akan kumpulkan bersamaku dalam sorga. Amin. Hidupin itu sunnah Nabi. Sholatnya jamaah, jaga sholat duha, tengah malam tahajud, peduli fuqara masakin, janda tua, anak-anak yatim, kasih demi untuk menyambung tali sunnah hubungan kita kepada sang Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, urgubu Muhammadan fi ali baiti. Yang ketiga, tancapkan dalam sanubari kita cinta kepada keluarga Rasulullah. Kenapa? Karena kata Nabi, wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Cintai
anak cucu keturunan dan keluargaku, kata Nabi, demi suksesnya cinta kalian kepada aku. Banyak kiai-kiai, ulama-ulama, mereka bikin maulid, perayaan-perayaan, yang dia cari cuma satu. Dia nggak cari ahli pidato, dia nggak cari penceramah yang luar biasa. Dia cari satu yang paling utama. Apa? Dia cari adakah di dalam perkumpulan itu yang dalam rentetan undangannya, adakah di situ seorang saja, satu orang saja anak cucunya Rasulullah. Itu yang mereka usahakan. Gak butuh penceramah, gak butuh makanan yang mewah, gak butuh dia panggil ulama-ulama. Dia minta satu aja. Mohon ada satu anak cucunya Rasul yang hadir di sini. Demi untuk apa? Demi untuk menunjukkan cintanya dia kepada sang Rasul. Sebagaimana ulama zaman dahulu di kota Syibam. Dia bilang sama murid-muridnya, berhenti, jangan ngaji dulu hari ini. Pergi ke pasar. Kenapa wahai guru? Saya cium ada bau. Ada baunya Rasulullah. Coba cari. Ini pasti ada sayyid masuk pasar, masuk kampung kita. Cari dulu, bawa kemari, kita kasih makan. Demi untuk apa? Demi untuk menunjukkan cintanya pada sang Rasul. Sampai baunya Nabi dia bisa cium jarak jauh. Subhanallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, 3 hal. Perbanyaklah salawat pada Nabi. Hidupkanlah sunnah Nabi. Tanamkan cinta kepada keluarganya Nabi. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mendapatkan syafaat sang Rasul. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.